Berotak emang kalian. Bodoh, bodoh. Tanah air dihebohkan dengan sentilan Yola Yuliana untuk Megawati yang dikenal sebagai Megatron. Jika tidak siap dikritik jangan jadi atlet profesional. Sebagai atlet profesional harus siap dikritik maupun dipuji, ujar Yola. Senior juga di sini membangun mental adik-adik juga, karena di sini kebanyakannya muda-muda banget. Dunia voli Indonesia kembali diramaikan oleh pernyataan kontroversial dari salah satu pemain top, Megawati Hangestri Pertiwi, yang meluapkan emosinya saat siaran langsung di TikTok. Dalam live tersebut, Megawati menyebut bahwa final Proliga 2025 adalah settingan, sebuah tudingan yang langsung mengundang perhatian publik dan komunitas voli tanah air. Salah satu rekan sesama atlet voli, Yola Yuliana, akhirnya buka suara terkait pernyataan tersebut. Saat ditemui usai sesi latihan bersama klubnya, Yola menanggapi dengan bijak dan menekankan pentingnya menjaga etika sebagai figur publik. Saya pribadi cukup kaget ya dengan apa yang dikatakan Mega. Tapi sebagai sesama atlet, saya rasa kita harus bisa mengontrol emosi, apalagi saat sedang live dan ditonton banyak orang, ujar Yola kepada awak media. Yola juga menambahkan bahwa kompetisi sebesar Proliga diawasi banyak pihak dan melibatkan banyak kerja keras dari atlet hingga ofisial. Tudingan soal settingan itu serius dan bisa merusak citra liga serta kerja keras banyak orang di belakang layar. Kalau memang ada hal yang mengganjal, harusnya disampaikan lewat jalur resmi, bukan di media sosial, tegasnya. Meski begitu, Yola tetap menyampaikan empatinya terhadap kondisi Megawati. Mungkin Mega sedang ada tekanan atau emosi sesaat. Saya harap dia bisa klarifikasi dan menyelesaikan masalah ini secara dewasa, tambahnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara Proliga maupun Federasi Bola Voli Indonesia terkait pernyataan Megawati tersebut. Netizen pun terbelah, sebagian mendukung keberanian Megawati, sementara yang lain mengecam caranya menyampaikan pendapat. Dalam wawancara eksklusif dengan beberapa media usai latihan timnya, Yola menyampaikan keprihatinan sekaligus pesan bijak terhadap situasi yang terjadi. Sebagai atlet, kita semua pasti punya rasa kecewa atau tidak puas di beberapa momen. Tapi menyampaikan pendapat dengan cara yang emosional di ruang publik, apalagi saat live, itu sangat berisiko dan bisa berdampak luas, ujar Yola kepada awak media di Jakarta. Yola menegaskan bahwa ia memahami tekanan yang dirasakan para pemain, apalagi jika merasa hasil pertandingan tidak memuaskan. Namun, menurutnya, seorang atlet profesional harus bisa mengendalikan diri. Saya nggak ingin menyudutkan Mega, saya tahu dia pemain hebat, dan dia sudah membawa nama Indonesia di level internasional. Tapi tetap, ada etika yang harus dijaga, karena ucapan kita bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap olahraga ini, tambah Yola. Mengenai tudingan bahwa final Proliga 2025 adalah hasil settingan, Yola menolak berkomentar secara langsung, namun mengingatkan bahwa kompetisi sekelas Proliga berada di bawah pengawasan federasi, wasit profesional, dan banyak pihak independen. Tudingan seperti itu berat, dan seharusnya dibuktikan dulu sebelum diumbar ke publik. Kalau memang ada indikasi yang tidak wajar, ada jalur resmi untuk menyampaikan, bukan lewat media sosial, ujarnya. Yola juga menambahkan bahwa setiap tim dan atlet yang tampil di Proliga sudah berjuang keras dan memberikan yang terbaik di lapangan. Banyak orang yang kerja keras di balik layar, pelatih, manajer, bahkan tim medis. Kita nggak bisa menyederhanakan hasil pertandingan hanya sebagai settingan, tanpa bukti, ucap Yola tegas. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Yola berharap Megawati bisa segera memberikan klarifikasi kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Mega itu inspirasi banyak anak muda. Saya harap dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya dia maksud. Mungkin dia sedang dalam kondisi emosi atau lelah. Kita semua manusia, tutup Yola. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati Hangestri maupun pihak penyelenggara Proliga terkait video tersebut. Namun, ramai diperbincangkan bahwa PVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia,
tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan klarifikasi kepada Megawati. Video Megawati yang mengungkapkan kemarahannya saat live TikTok ini telah disebarkan luas di media sosial dan menuai berbagai respons dari netizen. Sebagian warganet menyatakan dukungan terhadap keberanian Megawati dalam menyuarakan ketidakadilan. Namun banyak pula yang menyayangkan cara penyampaiannya yang dinilai tidak profesional. Dalam live tersebut, Megawati mengungkapkan kekesalannya terhadap hasil pertandingan final Proliga 2025, menyebut laga tersebut sebagai settingan, dan lebih jauh lagi, menyebut netizen dengan kata-kata kasar, seperti bodoh dan tak punya otak. Pernyataan tersebut langsung menyulut kemarahan publik dan memicu debat panas di media sosial. Tak butuh waktu lama, sesama atlet sekaligus pemain senior voli Indonesia, Yola Yuliana, akhirnya buka suara. Ia menyatakan keterkejutannya atas sikap Megawati yang dinilainya tidak mencerminkan profesionalisme seorang atlet. Saya terkejut dan kecewa. Saat ditemui usai sesi latihan di salah satu klubnya di Jakarta, Yola tidak menutupi rasa kecewanya. Saya jujur sangat terkejut saat melihat potongan video itu. Mega adalah pemain yang selama ini dikenal berprestasi dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Tapi sebagai atlet profesional, kita juga punya tanggung jawab moral terhadap publik, ujar Yola. Menurutnya, seorang atlet bukan hanya dituntut tampil baik di lapangan, tapi juga harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap di luar arena pertandingan. Kalau kita nggak siap menerima kritik, ya jangan jadi atlet profesional. Karena setiap langkah dan ucapan kita akan selalu diawasi, dan kita harus siap menerima baik pujian maupun kritik, tegasnya. Yola mengingatkan bahwa publik, termasuk netizen, merupakan bagian dari komunitas yang mendukung pertumbuhan karir atlet. Sikap yang merendahkan mereka, menurut Yola, bisa merusak citra seorang atlet dan menimbulkan jarak antara pemain dan penggemarnya. Warganet itu punya hak untuk berpendapat, meskipun kadang menyakitkan. Tapi mereka juga yang selama ini dukung kita, datang ke stadion, beli tiket, beli jersey, kasih semangat di media sosial. Jangan lupakan itu, kata Yola. Ia juga menambahkan bahwa media sosial bukan tempat untuk mengumbar emosi tanpa kendali, terlebih jika membawa-bawa institusi seperti penyelenggara liga. Kalau ada masalah atau kekecewaan, lebih baik disampaikan lewat saluran resmi, bukan live TikTok yang bisa ditonton jutaan orang. Karena yang rusak bukan cuma nama pribadi, tapi juga citra kompetisi dan dunia voli secara keseluruhan, tambahnya. Yola sendiri enggan berkomentar terlalu jauh soal tudingan tersebut, namun menyerukan agar PVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, segera mengambil sikap. Kalau tidak benar, PVSI harus segera klarifikasi untuk menjaga kredibilitas liga. Tapi kalau Mega punya bukti atau alasan kuat, sampaikan dengan cara yang terhormat. Jangan hanya lewat emosi sesaat, ungkap Yola. Tak hanya di kalangan atlet, reaksi publik pun terpecah. Sebagian netizen masih membela Megawati dan menganggap ia hanya sedang jujur dan lelah mental. Namun, banyak pula yang merasa kecewa dan menyayangkan sikap kasar yang tidak mencerminkan sikap seorang atlet nasional. Tagar seperti Megawati ngamuk, Yola Yuliana, dan Proliga settingan sempat trending di X, Twitter, dan Instagram, menandakan besarnya perhatian publik atas isu ini. Yola menutup pernyataannya dengan pesan yang ditujukan untuk para atlet muda. Ini jadi pelajaran penting. Bakat itu penting, tapi mentalitas dan sikap profesional jauh lebih menentukan karir kita. Jangan sampai karena satu kata yang tidak dikontrol, masa depan kita hancur, tutupnya. Kasus ini menunjukkan bahwa era digital menghadirkan tantangan baru bagi para atlet. Media sosial bisa menjadi wadah untuk inspirasi, tapi juga bisa berubah menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Yola Yuliana telah menunjukkan bahwa kritik bisa disampaikan tanpa menjatuhkan, dan profesionalisme bukan hanya soal menang, tapi juga bagaimana bersikap dalam tekanan.